Perbedaannya mengajar, kalau tatap muka kita langsung dapat interaksi dari anak-anak. Tapi kalau kita pandemi ini kan karena kita modelnya daring, kita nggak dapat interaksi dari anak-anak. Jadi kita nggak tahu aktif anak-anak itu bagaimana. Misalnya ketika kita memberikan tugas sama anak-anak, kalau dia pada saat tatap muka, kita langsung tahu, oh anaknya langsung mengerjakan. Tapi kalau dia masa daring, mereka mungkin bisa aja nanya sama kawannya yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah disiplin. Kalau di masalah pandemi ini disiplin sangat kurang. Kemudian juga mungkin juga bukan kita tidak menyalahkan orang tua, ya mungkin juga orang tua juga sudah jenuh. Karena selama ini kan mereka mengharapkan segala disiplin itu adanya di sekolah, mereka menyerahkan ke sekolah. Jadi anak-anak terus terang kalau nanti dibilang sama guru ini, mereka takut. Tapi kalau dibilang sama mamanya 10 kali pun mamanya bilang gak akan didengar. Jadi seperti itulah kayaknya, mungkin udah jenuh juga orang tuanya karena selama kurang lebih sudah berapa lama kita dari bulan April itu kan sampai dengan bulan 12 ini sekitar hampir 8 bulan kita yang pandemi ini, sehingga orang tua mungkin udah jenuh untuk menasihati anak-anaknya di rumah. Nah, inilah yang pertama, itu kan tak tatap muka, langsung melalui daring kita kan. Nah, jadi ada beberapa bulan saya lihat tiba-tiba rambut anak-anak udah mulai gondrong. Nah, jadi tingkah lakunya pun sama kita sudah apa? Kenapa itu? Karena kita sama beliau tak ada lagi kontak, tak ada lagi tatap muka, tak ada lagi nasihat antara guru dengan murid, apalagi saya sebagai konseling. Tidak ada istilahnya sharing lagi, tidak ada istilahnya tatap muka lagi, tidak ada istilahnya bercanda ataupun sama-sama kita saling tegur, saling nasihatin. Itu sudah nggak ada lagi. Begitu langsung seperti itu 3 bulan aja itu anak-anak sudah berubah. Jadi, langkahnya harus samalah kita kerjasama dengan orang tua. Nah, orang tua lah yang sekarang istilahnya di rumah untuk mendidik anak. Namun di sekolah karena COVID sehingga langsung dari daring itu aja lah yang kita beri nasihat kepada anak-anak. Ya, pasti jauh berbeda ya, karena sebenarnya pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin itu adalah kehadiran seorang guru di dalam kelas gitu ya. Banyak sekali perbedaannya, yang mana kalau di tatap kelas itu kita bisa langsung interaksi dengan siswa, bisa memahami apa yang kurang dan apa yang belum dipahami siswa. Tapi kalau di daring kan kita masih ada keterbatasan gitu ya, kita hanya share materi, sharing untuk tatap mukanya via aplikasi itu juga sangat terbatas ya. Jadi mungkin perbedaan seperti itu, ikatan batinnya tuh agak kurang gitu. Terus terang Pak, selama kelas 10 saya nggak pernah jumpa siswanya, saya nggak kenal siswa dengan kelas 10 karena memang kita nggak jumpa. Kalau selama ini kan kalau kita tatap muka kan kita langsung ada 40 siswa, 40 kita langsung mengajarkan. Ini ketika masa pandemi ini tidak semua siswa Pak mempunyai HP, karena kan bagaimanapun tidak semuanya tingkat ekonominya yang mencukupi untuk membeli HP, apalagi HP Android. Kemudian jadi apa kendala kami? Memang adalah kami buat. Kalau mereka tidak mempunyai HP ataupun mereka tidak mempunyai kuota, mereka boleh datang ke sekolah untuk kita sediakan lab di sini untuk mereka bisa belajar secara daring. Tapi juga tidak semua siswa, karena alasan mereka sama aja. Ongkos kemari juga mereka udah mengeluarkan ongkos. Jadi terpaksalah guru-gurunya harus datang ke rumah siswa yang tidak ada HP-nya untuk memberikan materi agar siswa tidak ketinggalan. Apalagi Pak, ketika rumah yang dituju itu bukan jalannya bagus, jalannya lagi becek dan lain sebagainya, itu tantangan sama guru-gurunya. Uniknya lagi, mereka itu mengatakan, Pak, kita nggak jumpa nih Mak, rindu kami Pak, cobalah jumpa lah Pak. Istilahnya kami kangen istilahnya teguran Bapak, kangen istilah repetan Bapak, kangen istilahnya bawel Bapak, gitulah. Itu yang mereka itu ingat, sehingga begitu saya berpikir, berarti orang itu selama saya didik untuk kesana ingatan itu. Jadi mereka itu begitu langsung direpetin atau ditegur, begitu langsung ini 3 bulan selama COVID nggak ada tegur, ternyata kangen mereka. Banyak itu banyak sekali, apalagi kalau kita lagi Zoom itu ya, lagi pakai Zoom itu banyak sekali ya anak-anak itu tidak
hadir, namun dengan berbagai macam kondisi. Ada yang sedang membantu orang tua, ada yang dipajak juga sekalian jualan gitu kan, ada juga yang lagi di jalan gitu. Jadi kondisinya sangat-sangat berbeda. Jadi kita harus memaklumi sih. Yang pasti corona ada, itu ya Pak ya, karena yang pasti corona masih ada. Jadi saya mohon kepada anak-anak, tetaplah mereka mentaati semuanya protokoler kesehatan, tetap digunakan. Kemudian juga tolong disiplin, meskipun kita tidak mengajar mereka secara tatap muka, tapi tolonglah mereka disiplin sesuai sebagai pelajar, sebagai siswa. Apalagi Wahai anak-anakku, kau adalah generasi bangsa. Kau adalah titipan bangsa. Satu saat kaulah nanti yang memegang negara ini. Maka pesan saya, walaupun COVID yang kamu hadapin, walaupun kamu kekurangan yang nama ilmu selama COVID, walaupun kamu istilahnya beban COVID ini, itu sudah musibah dari kita. Namun berjuanglah terus. Dan orang yang berjuang pasti Tuhan akan memberkati. Itu Pak yang saya beri kesan kepada anak-anak, terus berjuang. Iya, dari selain cerita lucu-lucunya itu juga ada beberapa hal-hal yang membuat khawatir atau miris gitu ya. Karena kan kalau mahasiswa kita ini kebanyakan karyawan. Jadi ada beberapa yang memang harus meninggalkan Medan, itu balik ke kampung karena adanya pemutusan kontrak kerja gitu. Jadi kepada semua mahasiswa saya, tetap semangat dalam belajar. Pandemi ini akan berakhir gitu. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat menghadapi keadaan ini. Kuliah harus tetap jalan walaupun dalam keadaan apapun. Yang pentingnya niat sih, niat mau kondisi apapun. Kalau niat kita memang mau belajar, pasti kita akan bisa. Berbicara tentang pendidikan, tentu tak bisa kita pisahkan dari seorang guru. Bermodalkan hati yang tulus dan juga pengetahuan, engkau berhasil memberikan secercah cahaya dalam kegelapan. Di saat orang berusaha bagaimana untuk bertahan hidup di masa pandemi, tapi engkau terus berusaha bagaimana mendidik dan mengajar putra-putri bangsa di tengah berbagai kesulitan yang ada.